Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan di materi. Tadi sudah masuk sampai di triggernya, sekarang akan saya bahas ya berkaitan dengan pertanyaan yang mungkin juga menjadi perhatian kita ya. Ada namanya retest, ada namanya retracement. Ada namanya retest, ada namanya retracement. Retest sekali lagi ini menguji level. Apa yang diuji saat market mulai melawan arah, mulai melawan tren. Kalau retracement ini menguji area 50 sampai 61,8%. Kalau kita menggunakan Fibonacci ya, kalau kita menggunakan koreksi biasa cukup 50%, setengahnya. Sehingga contohnya seperti ini ya, prakteknya seperti ini. Kita coba carikan yang ada retestnya, kemudian ada retracementnya ya. Mungkin sebelum mencapai retracement akan retest dulu, menguji level dulu ya. Ya, contoh begini ya, perhatikan dia bergerak naik, berarti tren naik. Kemudian di sebelah bawah ada level di sana. Saat dia naik, ada seller yang mencoba menekan, ya, mencoba untuk melawan. Ada seller mencoba melawan. Kemudian saat mendekati area level, saat mendekati area support yang terdekatnya, dia ternyata ditolak dan mulai kembali naik menjadi pullback. Maka ini disebut dengan retest. Ini disebut dengan retest ya. Ya, apakah beda dengan koreksi ya? Hampir-hampir sama. Sama saja ya. Intinya hanya bergerak berada di atas levelnya. Level yang bawah itu di sini. Kalau dia bergerak ke bawah kuat, ini namanya reversal. Kalau ini retest atau koreksi juga ya. Sementara retracement itu yang terdekat itu di tengahnya, hampir sama ya. Ternyata hampir sama, mendekati. Jadi kita berada di wilayah yang sama, retest dan retracementnya sama. Hanya saja kalau retracement biasanya ditambah selain 50%, tengah-tengahnya ditambah 61,8%. Sehingga nanti ketika tren begini kemudian mulai melawan, jangan buru-buru masuk posisi sell saat dia mendekati levelnya di sini. Karena berada di level tidak mampu dia lewat, dia bisa kembali naik lagi jauh lebih kuat. Nah, sekarang retracement. Oke, yang terdekat dulu, kita cari yang terdekat dulu sini. Dimulai dari tren turun dulu. Dimulai dari tren dulu ya. Oke, kemudian tengah-tengahnya tuh di sini. Maka selagi berada di bawahnya berarti koreksi. Ketika dia sudah mendekati tengahnya, bahkan melewati, maka baru kita bisa narik garis retracement dari sini. Karena melawan arah turun, ini sudah hijaunya sudah melawan merah. Kita uji di sini sampai di bawah. Maka area retracement itu berada di sini 50 hingga 61,8. Makanya begitu naik mendekati di sini tidak mampu breakout, dia bisa memantul dulu. Nah, ini disebut dengan koreksi. Yang atas itu juga koreksi atau retracement. Kemudian ketika dia turun sekarang berhadapan dengan buyer, kekuatan buyer di sini dari naik menjadi turun. Satu di sini ada namanya koreksi juga. Yang kedua bisa kita uji di area retestnya di sini. Saat dia turun mendekati level dan tidak mampu lewat, kemudian balik naik, dia bisa kembali naik lebih kuat. Naik lebih kuat tetap kita hitung di area retracementnya mampu tidak lewat,
tidak mampu lewat, bisa koreksi lagi. Yang terpenting diperhatikan low-nya dari sini. Low-nya dari sini ini masih menuju ke atas. Low-nya di sini menuju ke atas. Masih menuju ke atas sehingga berpotensi kembali naik lagi. Nah, sekarang sudah lebih dari retracement, maka berpotensi akan naik, akan berpotensi naik mendekati level puncaknya di sini. Mendekati level puncak. Mungkin sebelum mencapai puncak di sebelah kiri ada level, kita uji dulu di sana. Kita uji dulu levelnya di sana. Perhatikan ketika koreksi, ini juga kita uji di level di sebelah kirinya begini. Mampu enggak lewat? Di sebelah sini mampu enggak lewat? Tidak mampu lewat. Kita lihat low-nya, dia menuju ke atas. Dia kembali koreksi lagi, menuju ke atas lagi, sampai mendekati levelnya di sini. Baru di level itu kalau ada petunjuk akan ada reversal, ada berbalik, ya bisa jadi nanti akan berbalik atau reversal ya. Di level tandanya berbalik apa? Satu, mungkin ada rejeksi. Yang kedua, mungkin ada loss momentum. Kalau dua-duanya tidak ada, bagaimana? Ya, kita lihat dari perubahan warnanya. Kalau ada perubahan warna dan perubahan warna itu sudah lebih dari setengah body yang candle sebelumnya yang panjang, maka itu bisa menjadi indikasi market itu bisa akan berbalik. Dari naik awalnya menjadi turun. Dan fasenya sama, ketika turun sampai di levelnya kita uji. Tidak mampu, maka dia akan berbalik. Berbalik bisa koreksi. Nanti bisa kita uji di level selanjutnya di sini. Tidak mampu lewat, dia bisa balik lagi. Yang penting di ujungnya ada petunjuk. Apakah nanti ada loss momentum, apakah ada perubahan warna, apakah ada rejeksi, selalu ada di sana. Sehingga entry kita selalu ada petunjuk yang lebih baik. Bukan kita hanya asal entry, saat hijau-hijau kita buy, saat merah-merah kita sell. Tapi minimal ada rambu-rambu di sana untuk menghindari kita terjebak di dalam market yang seolah-olah akan bergerak satu arah, ternyata berbalik. Itu kira-kira retest dan retracement ya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan aja dulu. Untuk baca berita paling akurat di mana Pak? Mungkin ada website terpercaya ya. Hampir semuanya sama ya. Berita paling akurat hampir rata-rata sama ya, di investing.com atau di forexfactory.com atau di investing.com. Yang penting jangan menggunakan informasi dari broker yang kita pakai. Lebih baik kita menggunakan informasi dari pihak ketiga atau dari yang lain. Biasanya yang sering digunakan teman-teman dulu pakai forexfactory.com, tetapi karena tidak bisa dibuka secara umum ya, sekarang harus pakai VPN. Jadi forexfactory.com tidak bisa. Ini forexfactory.com sekarang tidak bisa dibuka langsung, harus menggunakan VPN. Nah, saya lebih cenderung ke Daily FX ya, karena masih bisa dibuka dengan baik dan menyajikan informasi kalender ekonominya ya, bisa dibuka dengan baik dan kita bisa memilih di sana karena tidak ada yang akurat, semuanya data itu hampir-hampir sama. Ini informasi itu didapatkan dari sumber yang hampir sama, sehingga kalau kita cari yang akurat yang mana tidak ada, data ini hampir sama dan sumbernya di sana hampir sama juga ya.